hanya sedikit yang akan selamat dari zaman ini. Hanya sedikit dan bahkan sangat sedikit, ya. Karena ini masanya aniaya dan siksa berat akan diderita oleh orang-orang yang bersaksi di dalam nama Elohim. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan hanya membukakan kepada saya di dalam segala kelemahan. Di sanalah kita harus menempatkan diri sebagai orang yang bisa merangkul tanpa mengingat, tanpa melihat sakit yang ditorehkan, tetapi kita mengingat bagaimana Elohim menerima kita yang berdosa. Elohim tidak mengingat bagaimana dia luka oleh cambuk disalib, ya. Dia hanya mengingat bagaimana saudara dan saya untuk diselamatkan. Pelajaran demi pelajaran hanya Tuhan perlihatkan bagi kami seperti ini. Dan itu berbicara tentang tingkatan-tingkatan iman, ya. Bagaimana seseorang bertumbuh, bagaimana seseorang hidup mengimani firman dalam hidupnya. Jadi di sini saya sampaikan bagi kita tanda seseorang dipenuhi oleh roh sangkal diri. Itu di saat engkau terpancing untuk marah, balik-balik ke situ lagi khotbah Ibu Heni ini, ya. Karena memang hanya itu yang kutemukan di lapangan, ya. Hanya itu bagi anak-anak Tuhan. Kalau satu contoh, dosa zina, dosa mencuri, dosa membunuh, itu kan jarang, ya. Mereka di saat sudah mengenal Elohim pasti berpikir untuk melakukan hal-hal demikian. Tetapi menyangkut hati, ya, kesabaran ini, jadi sering sekali orang terpancing, ya, akan situasi-situasi. Sering sekali. Nah, yang sesungguhnya itu hanyalah ujian yang diperhadapkan dengan kita. Seberapa besar kita menghadapi ujian itu, persoalan yang ada di hadapan kita, ya. Tuhan mau kita menghadapinya dengan penuh hikmat dan bijaksana, ya. Jadi di saat memang segala sesuatu itu memancingmu untuk marah, untuk kesal, kecewa, ingat, jangan pernah kecewa. Firman Tuhan mencatat, ya, jangan kecewa kepada manusia, terlebih kepada Tuhan, ya. Dan saya menemukan kekecewaan ini di dalam diri seseorang yang saya kasihi, ya. Bahkan sebelum pulang saya merangkul dia, saya katakan, bangkit, ya. Telepon saya di saat hatimu sudah pulih, karena saya tahu beliau kecewa, ya. Tapi sebenarnya kekecewaan itu hanya karena situasi, ya. Yang sesungguhnya itulah ujian yang diperhadapkan, ya. Tapi semenjak pulang, entah kenapa rasa rindu ini besar, rasa kasih ini besar, ya. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, jamah dia, lindungi dia, sertai dia Bapa, karena aku sangat mengasihinya, ya. Jadi ingat saudara terkasih, apapun persoalan, pergumulan yang ada di hadapanmu, ingat untuk tidak kecewa kepada manusia, terlebih kepada Tuhan. Jangan sampai engkau tidak memanggil namanya, terlebih engkau sudah mendengar namanya. Tetap bersekutu di dalam Tuhan. Dunia memang akan mengecewakan, karena itulah Elohim berfirman, jangan kecewa kepada manusia. Karena dunia ini manusia juga yang dipakai untuk mengasah kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi sadar dan berjaga-jagalah. Lawanlah iblis supaya ia lari daripadamu, ya. Sadar akan segala sesuatu yang dihadapanmu, dan jangan terlalu mempersalahkan dirimu, terlalu berlebihan, ya. Kalaupun ada situasi yang seolah-olah menjadikanmu seperti dituduhkan akan segala sesuatu, namun jangan intimidasi hidupmu dengan tuduhan itu.
Anggaplah satu peringatan itu untuk membuatmu bertumbuh dan berkembang. Supaya apa? Kita itu menjadi terang, menjadi garam di hadapan sesama. Kita butuh ditegur, ya, kita butuh dinasihati. Sekalipun yang menegur kita itu orang yang kita anggap biasa saja, karena ada kalanya, ya, peringatan-peringatan itu Tuhan berikan bahkan bukan dari orang yang benar sepenuhnya, ya. Bileam aja diingatkan melalui apa? Keledai, ya. Nah itu, jadi Elohim bisa memakai siapapun untuk mengingatkan kita, untuk memberikan tegurannya. Karena apa? Dia mengasihi kita. Supaya di dalam teguran itu kita renungkan, kita berjalan di dalam kebenaran. Dan buahnya adalah damai sejahtera. Nah itu, ya. Jadi berikan hatimu di saat ada teguran, ya, supaya di saat teguran itu ada, kita bisa cross check diri kita toh, ya. Kita bisa melihat, oh ternyata ada sesuatu yang saya tidak ketahui, seperti itu, ya. Dan Tuhan menyelidiki, ya. Bersukacita dan bersyukur. Oke. Ini perikopnya saya buat hal yang rahasia, ya. Sebenarnya hal yang rahasia tentang apa? Ya, kadang kan dari judul orang penasaran juga. Hal-hal yang rahasia. Banyak hal-hal yang telah tersembunyi di dalam dunia yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, ya. Yang harus kita kenali. Melihat zaman ini, jujur seperti tawar hati. Dari tadi saya berdoa, tapi kok seperti rasa tawar itu ada, ya. Saya sampai bilang kepada Tuhan, kok tidak ada semangat-semangatnya ini Tuhan, ada apa ya? Karena secara hati dan pikiran saya semangat, tetapi tubuh saya dibuat berat. Ada apa ini Tuhan? Ya. Saya sampai seperti orang uring-uringan itu, ya. Saya di kamar geser ke kiri, geser ke kanan, baca firman, sudah tutup lagi, buka lagi. Kenapa? Ada apa? Ya. Karena memang ini zaman ini sudah semakin susah, ya. Elohim mencari dan mencari setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh, yang benar-benar berpadanan dan berpaut dengannya. Namun sulit ditemukan. Sementara hari-hari ini sudah semakin jahat, ya. Ini apa yang terjadi di dalam dunia? Sekiranya saudara mengetahui, ya. Kita ini sudah diagendakan. Dunia ini sudah dirancangkan tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Saya sampaikan kepada kita semua untuk membuka setiap clue yang telah mereka berikan kepada bumi. Siapa mereka yang saya sampaikan di sini? Mereka yang nantinya akan berdiri, bahkan sekarang sudah berdiri. Hanya, ya, orang yang berhikmat yang mengetahuinya. Mereka sudah mulai memperlihatkan kuasa-kuasa mereka untuk benar-benar mengontrol hidup manusia. Mereka ini adalah orang-orang yang merasa mereka berkuasa atas bumi. Dan mereka adalah antek-antek daripada Lucifer itu sendiri. Oleh karena itu pentingnya kita untuk berjaga-jaga. Setelah saya mendapat informasi-informasi, ya, saya membuka satu file. Wow, jahat. Ternyata nubuatan-nubuatan yang Tuhan sampaikan 2016, ya. Itu karena Tuhan sudah tahu rancangan-rancangan daripada si jahat atas seluruh bumi ini. Mereka sudah merancangkan segala sesuatu. Elohim pernah berfirman, kalau saudara ingat, ya, 2024 dan 2025 akan banyak bencana-bencana yang akan terjadi. Dan ini kita lihat semakin banyak, ya.
Dan kalau kita sadari, apakah bencana ini murni alam? Atau bahkan ada tangan-tangan di dalamnya yang menjadikan segala sesuatu dikacaukan, ya. Kita tidak bisa terlalu pendek untuk berpikir. Iblis pun bisa melakukan segala sesuatu di dalam bumi ini, ya. Hanya satu saja yang Tuhan tidak akan izinkan, Elohim tidak akan izinkan, bagaimana mereka akan sukses untuk membuat gambaran khaliknya Hamasia. Ini tidak akan Tuhan izinkan. Dan pencapaian mereka akan sampai ke sana. Makanya mereka menciptakan manusia-manusia, ya. Segala sesuatu bisa mereka kontrol. Lihat yang terjadi, gempa di Turki, tsunami di Aceh. Di data itu semua sudah ada. Saya kaget waktu melihat itu semua. Dan saya hubungkan dengan nubuatan-nubuatan yang Elohim sampaikan. Karena Tuhan tahu mereka akan melakukannya. Lihat iklim sekarang. Dikatakan pancaroba. Apakah Elohim menciptakan iklim pancaroba yang tidak menentu? Ya, tahun lalu iklim di sini bulan seperti ini sangat panas, ya, karena biasanya itu iklimnya. Tetapi ini tahun ini, ya, langit panas, tetapi awan-awan yang dekat menutupi, ya. Dan saya katakan inilah awan buatan manusia. Karena agenda mereka menciptakan dingin juga, bahkan, ya, menurunkan air dari atas, ya. Apa bisa membuat hujan buatan? Bisa. Beberapa teknologi kan melakukan hal yang sama, ya. Nah, seperti ini Danau Toba. Ada kerjasama dengan satu perusahaan supaya Danau Toba itu tidak mengering 10 cm apa 5 cm. Karena itu berpengaruh kepada PLTA, ya. Jadi kalau di saat sudah kering, oh mereka sudah langsung membuat hujan buatan, ya. Kalau itu masih positif, tapi bagaimana dengan hujan buatan yang sedang terjadi saat-saat ini, ya, asam yang diturunkan ke bumi. Saudara harus melihat. Saya tidak usah sebut nama, kena spam saya nanti, ya, kena spam, ya. Ada pesawat-pesawat yang di udara, ya, yang mengeluarkan asap. Pernah nggak saudara bertanya itu apa? Anak-anak Elohim akan tahu hal-hal yang rahasia ini. Dan bagaimana kita harus mengetahuinya? Dan bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan akan hal itu? Itu pentingnya kita bersekutu, berdiam di kaki Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan jalan untuk kita memperoleh segala informasi-informasi yang akan kita hubungkan dengan penggenapan daripada kitab suci, ya. Kalau kita saudara menganggap sesuatu yang di atas itu, yang berterbangan itu, ya, kadang sampai satu hari ada berapa kali, ya, asapnya. Kalau kita menganggap itu hal biasa saja, oh salah, ya. Ini ada yang bertanya, apakah mereka orang Indonesia? Mereka kumpulan-kumpulan dari orang-orang besar di dunia, ya. Jadi kalau pesawat yang di udara yang mengeluarkan asap itu, sudah ada banyak berdoa, ya, karena di sanalah hujan-hujan asam itu juga terjadi, diturunkan ke bumi. Makanya akan terjadi apa? Gagal panen, ya, sakit penyakit. Jangan saudara pikir, ya, virus-virus itu menular karena bersentuhan tangan, tidak, ya, menular karena hembusan napas atau bersin, tidak, ya. Bahkan itu dari udara ditaburkan semuanya. Tetapi ini sudah agenda daripada mereka, yang mereka telah tuliskan bahkan dari tahun 1500. Jadi segala bencana-bencana bisa terjadi di mana-mana. Makanya saudara terkasih, tonton, ya. Walau itu kartun The Simpsons, itu bagian daripada mereka. Sebenarnya di sana mereka sudah bukakan apa-apa saja kelak yang akan terjadi, ya. Bahkan banyak hal-hal yang membuat kita tercengang, ya.
Jadi banyak mengatakan ramalan The Simpsons. Sebenarnya bukan ramalan, tetapi ya agenda mereka akan hari yang akan datang. Ya. Jadi di saat saudara menonton itu, saudara akan mengerti apa yang sedang terjadi di bumi saat ini. Mereka akan mencemari makanan dan minuman, dan mereka pun akan menciptakan sampar, sakit penyakit, dan kelaparan. Nah, kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan telah mencatat ya, kalau ini akan terjadi. Makanya anak-anak Elohim miliki hikmat ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu Amsal berapa ya? Tadi Amsal 1 ayat 7 ya. Ini sebenarnya ayat yang Elohim berikan tadi. Tuhan, apa hubungannya hal rahasia ini dengan takut akan Tuhan ya? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat itu adalah pengenalan, pemahaman kita, pengertian kita akan segala sesuatu. Dan di dalam hikmat itulah ada kebijaksanaan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan, maka inilah awal permulaan pengetahuan. Jadi kalau saudara takut akan Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, diam dalam hadiratnya, setia akan firman-Nya, maka percaya pengetahuan-pengetahuan seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara akan dibukakan bagi saudara ya. Kami juga secara akses ya. Mungkin tidak akan mengetahui ini semua, namun karena kita selalu berdoa, Bapa tolong bukakan kepada kami hal-hal yang rahasia akan kerajaan-Mu, dan hal-hal yang rahasia yang tersembunyi di dalam bumi ini, agar kami bisa berjaga-jaga dan bersiap-siap. Makanya Tuhan tunjukkan jalan untuk membukakan, sehingga kita bisa mengetahui, bisa melihat keadaan zaman ya. Coba lihat di film The Simpsons. Target mereka itu ya, manusia akan seperti ini. Semua di handphone. Benar enggak? Dan itu terjadi. Manusia sudah lebih mencintai ini. Sudah lebih intim dengan ini. Yang sesungguhnya itu adalah agenda, salah satu agenda mereka. Coba, Android ini tahun berapa ada? Ya, 2000-an toh. Namun film itu ya, 1900-an sudah ada gambar gadget. Karena mereka sesungguhnya sudah menciptakan ini ya. Mereka sudah tahu apa-apa saja yang dikeluarkan, satu persatu itu dikeluarkan ya. Dari yang 2G, 3G, 4G, 5G ya, 6G sampai akhirnya 6G. 6G udah selesai, nggak ada lagi 7G ya. Angka 7 itu angka dari Bapa Elohim ya. Angka 6 ini yang mereka pertahankan ya. Angka 666. Jadi di 6G. Apakah sebenarnya 6G itu sudah berdiri? Nanti saya akan bukakan juga ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di saat kita intim kepada Tuhan, maka hikmat-hikmat pengetahuan akan Tuhan berikan bagi kita. Karena itu adalah salah satu daripada karunia. Karunia yang pertama berkata-kata dengan hikmat, karunia yang kedua berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Nah, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Di saat pengetahuan itu kita peroleh, hikmat itu kita peroleh, apa yang dilakukan oleh orang bodoh? Ya, menghina. Sama seperti apa yang kami kerjakan sekarang ini. Tuhan memberikan kami hikmat untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, untuk kelangsungan, menjauhkan diri dari perkotaan. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan, bahkan perintah yang Elohim berikan. Tetapi banyak orang mengatakan, ya, orang bodoh menghina hikmat dan didikan yang Elohim berikan, ya. Tapi bagi kami it's okay, ya. Karena apa? Kebenaran tidak akan dimengerti, perkara roh tidak akan dimengerti oleh orang-orang dunia, karena perkara roh hanya dimengerti oleh orang-orang rohani ya. Jadi apa yang saya sebutkan tadi ini telah terjadi. Coba kalau saudara mengingat ya,
Di zaman COVID-19, pesawat-pesawat yang saya sebutkan tadi itu banyak. Ya. Ini saja sebelum saya ibadah, saya melihat dia di luar sana, di atas langit sana, ya, yang sering disebut chemtrail, ya. Nah, ini mau ibadah tadi, masih sempat-sempat, ya. Dan beberapa hari lalu kami ada di pinggir Danau Toba, ya. Jadi keliling, asli keliling ini 5 garis bertingkat, ya, 5 garis langsung, ya. Baru di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Saya katakan itu masih pagi-pagi loh, masih jam 6:30 pagi. Saya katakan, oh ini dahsyat, karena rencana mereka untuk pandemi selanjutnya itu tidak akan diundur lagi, ya. Jadi hari liburan ini kesempatan nantinya untuk menciptakan penyakit yang baru, ya. Ini di hari libur. Nah, makanya bagi setiap kita yang keluar kota atau keluar rumah, jaga kesehatan, ya. Apalagi imun kita yang lemah, maka virus-virus yang ditaburkan itu akan gampang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sesungguhnya tubuh kita ini di saat memakan pil yang katanya pil muzarab, ya, saya tidak bisa sebutkan, ya. Biasanya ini dipasangkan dengan beberapa obat-obatan. Ternyata itu tidak menyembuhkan penyakit yang ada. Penyakit yang di dalam tubuh kita itu tidak akan hilang dengan kita memakan satu pil itu saja, ya. Dan sebenarnya setiap kita pergi berobat demam saja dikasih itu. Kalau demam sudah lebih dari 3 hari pasti dikasih, ya. Wow, ada apa ini? Jadi di dalam tubuh kita ini sudah disusup yang namanya sesuatu yang melemahkan imun, ya. Jadi oleh karena itu jaga imun tubuhmu supaya sampar sakit penyakit yang akan terjadi, ya, jauh daripadamu. Karena di saat sampar itu sangat besar dan memenuhi bumi, ya, maut pun akan lari. Saya pernah sampaikan kepada kita tahun 2021. Elohim berfirman, akan ada hari tahun-tahun berikutnya engkau akan mendengar akan banyak orang-orang yang meninggal. Oleh karena apa? Mereka katakan serangan jantung, kanker dan lain sebagainya. Itu Elohim yang menyampaikan. Dan sekarang kita lihat tidak? Semuanya itu kita lihat, ya. Jadi dunia sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang menuju kebinasaan. Rancangan-rancangan mereka untuk depopulasi akan mereka lakukan, ya. Makanya persiapkan hidupmu sebelum semuanya itu terjadi, ya. Supaya apa? Kita tidak mati konyol, tetapi mempersiapkan hidup akan apapun yang ada di hadapan kita, ya. Ini tadi ada nubuatan yang Tuhan berikan, ya, supaya kita berjaga-jaga. Jakarta harus berdoa. Kembali lagi Tuhan ingatkan, ya. Kalau disebut Jakarta, ini dan sekitarnya, ya, Jabodetabek semua, ya. Jawa, Bali, jauhi. Itu firman Elohim, ya. Jangan menganggap rendah nubuatan. Jaminan keselamatanmu hanya di dalam aku, kata Tuhan. Melakukan firmanku hanya itu yang bisa dilakukan oleh umatku. Waktu Tuhan menyampaikan ini tadi, saya diberikan gambaran-gambaran akan dunia ini yang sudah akan binasa, ya. Kita akan mendengar gempa bumi di mana-mana, banjir di mana-mana, badai di mana-mana akan kita dengar. Tetapi tadi ada yang Tuhan sampaikan. Hanya ini seperti sedikit, ya. Elohim langsung terdiam, tidak melanjutkan lagi. Tapi mungkin besok Tuhan akan membuka apa sih artinya ini. Tuhan katakan jantung bumi. Dan ini berbicara Indonesia, ya. Waktu Tuhan berfirman jantung bumi, saya sampai searching Google. Apa benar Indonesia ini jantung bumi? Dan ternyata benar, ya.
Jantung bumi adalah Indonesia dan tepatnya letaknya di Aceh. Nah, ada apa? Jadi ini, dari kalimat ini saya langsung dapat hikmat tadi. Ini salah satu wilayah, ya, yang akan dipertahankan walau terjadi bencana segala macam, ya. Kalaupun terjadi gempa, kalaupun terjadi sesuatu. Tapi ini wilayah yang sesungguhnya kalau kesusahan sudah terjadi, sempat terjadi bencana besar di sini, selesailah, karena ini adalah jantung bumi, ya. Tuhan juga berfirman, kabar berita akan semakin besar. Bencana alam terjadi di seluruh penjuru bumi. Aku berfirman, Bait suci yang kudus, yang kunantikan berdiri itu, yang akan memanggil, yang akan berseru-seru untuk memanggilku. Aku, sorga berfirman, mendengar seruan bait suci yang kudus, aku akan datang. Seluruh bumi telah penuh kebinasaan, sampaikanlah, kata Tuhan. Jadi Elohim memberi gambaran, ini bumi ini sudah kacau balau, ya, sudah kacau balau. Tinggal kita menunggu waktunya, menunggu waktu yang tepat. Sampai kapan Elohim akan datang? Perang akan terjadi semakin besar. Sudah dimulai, sudah. Tetap ia akan terjadi semakin besar. Nah, mendengar semua itu, apa yang pantas kita lakukan? Tadi Elohim berfirman supaya kita membaca 1 Korintus 6 ayat 19. Di sini mengajari kita supaya kita mengerti tubuh kita ini milik siapa. Supaya kita memberikan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Elohim, ya. Sebelumnya saya akan baca dulu tentang KTP digital, ya. Itu tujuannya untuk apa? Supaya saudara memahami, ya. Ini pendataan sedang dikerjakan, ya. Kembali pilihan kepada saudara. Sorga atau kenikmatan bumi. Saya tidak katakan surga dunia, ya. Sorga atau hidup kekal atau kenikmatanmu di bumi. Ini titiknya, ya. Dan ternyata di kartu identitas digital itu ada sangkut pautnya dengan berbagai hal, ya. Ada 9 layanan prioritas yang akan tersedia pada aplikasi itu, karena segala sesuatunya nanti serba digital, ya. Nah, yakni kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal servis, layanan aparatur negara, hingga SIM online. Yang membuat saya tertarik di sini, transaksi keuangan. Tadinya saya pikir itu hanya sebatas kartu identitas. Ternyata di dalamnya lengkap dan komplit semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Jadi saran saya bagi kita semuanya, ya, pilih hidup kekal atau aksesmu berjalan lancar di bumi. Engkau bisa transaksi, engkau bisa membeli dan menjual, engkau bisa ke rumah sakit, engkau bisa kemana-mana. Tetapi tertutup bagimu untuk masuk surga, karena dunialah yang telah menjadi bagianmu. Saya kaget waktu baca ini. Saya katakan, wow, sudah di depan mata. Ya, jadi kalau kita belum memahami, belum mengerti, ya, maka kita akan terlibat. Makanya dikatakan umat Tuhan binasa karena tidak berpengertian, tidak berpengetahuan, tidak mengenal Elohim.
Sebab sungguh tanda bilangan itu dengan hikmat dan bijaksanalah kita akan mengenalinya. Kita akan bisa menghitung tanda bilangan itu 6, 6, 6. Ya. Jadi ini ternyata kartu identitas ini yang berbau digital ini sudah mencakup transaksi keuangan. Tadinya saya pernah berpikir, bahkan berkata kepada saudara, jikalau itu sudah didata, sudah stop. Karena itu nantinya yang akan menuju untuk membuat ATM. Ya, karena kalau kita membuka ATM kan harus pakai kartu identitas. Namun ini sudah komplit semua di dalam, berarti sudah. Ya, jadi itu hanyalah berupa aplikasi. Kita tidak akan memegang fisiknya lagi, ya. Tidak akan ada lagi fisik yang kita pegang nantinya. Ya. Semua serba digital. Makanya dikatakan tanda itu di dahi dan di lengan. Itu menyatu dengan kita. Tidak dikatakan tanda itu nanti ditaruhkan, dimasukkan ke dahi atau dimasukkan ke lengan. Yaitu mungkin media-media perkembangan teknologi. Tetapi intinya tanda di dahi dan di tangan adalah pola hidup mereka. Ya, itu yang akan mengatur hidup mereka. Ya, firman Tuhan dikatakan segala ketetapan, peraturan, perintah, ya, hukum Tuhan, itulah yang menjadi tanda di dahi dan di tangan kita. Itulah yang menjadi tanda atau pola hidup kita. Nah, di akhir zaman ini yang akan menjadi tanda, ya, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Saya terkejut dengan ini, dan ini ditargetkan, ya, akan dilaksanakan sampai September 2024, yang tadinya target mereka hanya sampai bulan April atau Mei. Memang saya sudah mendengar mulai dari tahun lalu itu sudah didata, ya. Banyak orang yang bilang sama saya, memang gimana Bu kita terima? Oh, jangan, saya bilang, ya. Jadi sudah di depan mata, sudah sangat dekat, saudara terkasih, sudah sangat dekat, ya. Oleh karena itu engkau yang mendengarkan hari ini, ingat, ini, ya, ini ada hubungannya dengan transaksi keuangan yang dikatakan, ya, kartu identitas digital itu ternyata semua di dalamnya ada aplikasi, ya. Kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, dan SIM online. Lengkap semua di dalam. Inilah yang dikatakan, ya, yang tidak menerima, yang tidak tunduk kepada patung itu akan dibunuh. Jadi ke-9 layanan ini akan ditutup bagi orang yang tidak menerima tanda bilangan itu. Ke-9 layanan ini, ya, akan ditutup, diberhentikan bagi orang yang tidak mengakses datanya dalam digital. Jadi sudah di depan mata. Tugas saya pun selesai untuk menyampaikan kepada saudara. Nah, oleh karena itu, berikan hidupmu, tubuhmu hanya kepada Elohim. Sebab tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Elohim. Oleh karena itu, ya, serahkan semuanya, kembalikan semuanya hanya kepada Elohim. Kita baca 1 Korintus pasal ke-16, ke-6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Jadi jangan pernah menerima tanda bilangan apapun di dalam engkau. Karena setiap orang yang sudah menerima tanda bilangan itu, maka akan tertutup semua akses, ya, tertutup. Karena itu Tuhan berfirman bagimu, pergilah, siap
siapkan lahan-lahan bagimu untuk melanjutkan kehidupanmu sembari kita menantikan kedatangan Elohim. Jadi sudah. Oke, tadi kok ini seperti tawar Tuhan, ada apa Tuhan? Elohim berfirman, sedikit, hanya sedikit yang akan selamat dari zaman ini. Hanya sedikit dan bahkan sangat sedikit. Ya, karena ini masanya aniaya dan siksa berat akan diderita oleh orang-orang yang bersaksi di dalam nama Elohim. Dan ini juga masanya penyesatan-penyesatan semakin besar terjadi di seluruh penjuru bumi. Kacau balau memenuhi bumi. Banyak orang bertengkar, berdebat oleh segala sesuatunya. Ini tidak masanya lagi untuk hal itu. Masanya engkau harus mengenali situasi zaman ini. Engkau akan didesak. Engkau akan dipaksa oleh karena keadaanmu untuk tunduk kepada patung itu. Untuk tunduk kepada tanda bilangan itu. Yang dimana patung itu berbicara dan bernyawa. Itu berbicara sistem atau peraturan yang telah dibuat oleh mereka. Yang saya sebutkan tadi. Jadi kita dikontrol oleh mereka sepenuhnya. Seluruh dunia ini telah dikontrol oleh mereka. Apa-apa saja ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang diterapkan di setiap negara bersumber daripada mereka. Jahat, ya. Jahat. Ini ada pertanyaan. Ya, benar. Tidak akan dipakai lagi. Bahkan ini rencana mereka yang akan mereka lakukan tahun 2025. Itu perencanaan mereka, ya, yang disampaikan. Saudara bisa buka videonya atau nanti kami ada waktu saya akan upload videonya Pak Komjen Dharma Pongrekun, ya. Karena beliau kan tahu semua. Ya. Jadi uang kertas tidak akan berlaku lagi. Uang tunai tidak akan berlaku lagi. Semua digital. Tapi ingat, ya. Inilah tanda bilangan itu. Penyatuan mata uang. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi dolar. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi rupiah. Mata uang itu tidak akan bersatu menjadi euro. Ya, yang ada kan protes. Ya, negara lain pasti protes kalau mata uang disatukan menjadi bangsa lain. Tetapi penyatuan itu harus tetap terjadi melalui apa? Digital. Jadi tidak ada waktu lagi, saudara terkasih. Ini sudah sangat tipis. Jangan abaikan nubuatan, percayalah. Percaya hari itu. Berdoa untuk 2027. Kenapa saya katakan bukan hanya saya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan akan 2027, banyak hamba-hamba Tuhan, ya. Dan paling ngerinya ternyata di film The Simpsons mereka telah memprediksi 2027. Tidak memprediksi, ya, saya katakan tidak prediksi. Mereka telah merancangkan kesusahan. Jadi saya hubungkan saja dengan nubuatan yang Tuhan sampaikan. 2027 masa susah akan kita hadapi, ya. Jadi berjaga-jaga. Matius pasal 7. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima,
dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius pasal 8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dua orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau, dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.